Karjo segera menghadap pada pimpinan proyek. Sesaat setelah ia memasuki area proyek pembangunan jembatan itu. Dan hanya dalam hitungan menit, seluruh lampu di area proyek itu dinyalakan. Semua mesin dan peralatan yang ada pun dinyalakan. Suaranya yang bising berpadu dengan debu yang berterbangan. Area proyek yang tadinya sunyi dan gelap kini berubah menjadi terang benderang. Meski tak dapat dilihat dari luar karena tertutup oleh pagar seng. Bulan yang hanya separuh menyaksikan dari kejauhan saat anak-anak itu digiring ke sebuah tempat pemancangan di tiang jembatan. Wajah-wajah mereka yang lugu tampak mengkilap akibat keringat. Salah satu dari mereka menanyakan tempat yang akan dituju. Tapi Karjo dan teman-temannya hanya diam saja. Wajah mereka terlihat sangat tegang. Tiang panjang jembatan yang sedang dikerjakan sudah 4 kali dipasang. Tapi selama 4 kali pula tiang itu roboh tergerus oleh air. Sementara tiang di sebelah utara sama sekali tidak bisa dipasang karena area sekitar lokasi tiang selalu basah oleh air sungai. Jika tiang panjang itu belum terpasang, maka tidak ada pekerjaan lain yang bisa diselesaikan. Sebab tiang-tiang itulah yang nanti akan menjadi penyangga badan jembatan. Beragam upaya telah dilakukan oleh pekerja maupun kontraktor proyek itu agar jembatan bisa terpasang. Mulai dari memompa air sungai dengan kapasitas mesin yang sangat besar, hingga menggunakan tenaga ahli dan alat canggih untuk menanam tiang. Tapi semua usaha itu sia-sia. Tiang jembatan tetap tidak bisa terpasang. Sementara batas waktu pengerjaan semakin mepet. Waktu terus berjalan. Kontraktor proyek pengerjaan jembatan akhirnya mendatangi paranormal. Ia sudah sangat putus asa dengan upaya yang dilakukan selama ini, sehingga mencoba upaya yang di luar nalar. Sesampainya di rumah paranormal, Cahyo kemudian mengutarakan niatnya, dan tampak paranormal tersebut sangat paham. Belum selesai Cahyo menjelaskan perkataannya, Mbah Dukun tersebut sudah berkata, "Anakku, perlu kalian tahu, lokasi yang akan kalian bangun jembatan adalah lokasi yang sangat keramat. Mereka akan terus menghalangi kalian, kecuali kalian memberikan tumbal yang setimpal." Alangkah kagetnya Cahyo ketika Mbah Dukun tersebut mengatakan bahwa tumbal yang diminta bukanlah kepala kerbau seperti yang selama ini beredar di tengah masyarakat, tetapi tumbalnya berupa kepala 5 orang anak yang masing-masing dipasang di 5 titik tiang panjang. Cahyo kemudian menyuruh Karjo untuk mencari 5 orang anak. Tapi ia sengaja menyuruh Karjo untuk mencari anak-anak di luar pulau agar yang mereka lakukan tidak terendus. Langit malam yang kelam menjadi saksi perbuatan sadis Karjo dan rekan-rekannya. Mereka masing-masing memegang 1 orang anak, kemudian memasukkan pada tiang berdiameter 1 meter. Lalu mereka mengecornya dengan campuran semen dan pasir. Mereka sengaja menyalakan semua mesin dan peralatan agar teriakan ketakutan dari anak-anak tersebut tidak bisa terdengar. Bahkan tidak bisa terdengar oleh pekerja lainnya, tersamarkan oleh deru mesin-mesin berukuran raksasa. Anak pertama yang masih belum tahu apa yang akan terjadi menurut saja ketika diajak ke depan. Kemudian tiba-tiba didekap dengan erat dari arah belakang dan langsung dimasukkan ke dalam pipa besar tersebut. Tak sempat berteriak, tubuhnya langsung ditenggelamkan oleh semen cair. 4 anak yang melihat temannya dimasukkan ke dalam pipa yang kemudian dicor dengan campuran semen serentak berteriak. Mereka menangis histeris ketakutan karena mereka tahu bahwa kejadian itu akan menimpa mereka satu persatu. Keempatnya kemudian berusaha melarikan diri, tapi 5 orang dewasa lain sudah mencengkeram bahu anak-anak itu. Mereka dengan kejam menyeret mereka masuk ke dalam pipa satu persatu. "Ampun om, saya jangan dimasukkan ke dalam situ. Ampun om," seorang anak berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh deru mesin. Anak kelima berusaha memberontak, bahkan saat sebagian tubuhnya sudah masuk dalam pipa. Jemari mungil anak itu masih menempel pada pinggiran pipa. Ia tetap berusaha merayap naik, tapi campuran semen dan pasir yang dituang menghapus segala harapannya. Tubuhnya tertimbun oleh semen, menyatu dengan rangka yang ada di dalamnya. Para pekerja itu sengaja tidak hanya menggunakan kepala anak-anak itu sebagai tumbal, karena mereka yakin akan kesulitan menyembunyikan tubuh kelima anak tersebut. Setelah selesai pengecoran, ada kejadian mistis yang langsung terjadi. Langit tiba-tiba memerah, warnanya persis seperti percikan darah.
Suasana pun langsung mencekam, meski lokasi itu terang benderang. Air sungai yang tadinya menggenangi area tiang, tiba-tiba saja langsung menyusut entah kemana. Tiang-tiang itu pun secara tiba-tiba langsung berdiri tegak. Karjo dan keenam rekannya langsung merinding melihat hal tersebut. Terlebih, tiba-tiba ada aroma wangi yang menyelimuti area tersebut, dibarengi dengan munculnya sosok wanita cantik di antara kelima tiang tersebut. Rambutnya panjang terurai, mengenakan gaun berwarna kuning. Ia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memandangi Karjo dan teman-temannya satu persatu. Kemudian tiba-tiba ia menghilang. Karjo kemudian segera meminta kepada teman-temannya untuk melanjutkan pengecoran dan pemasangan tiang, agar keesokan harinya mereka bisa melakukan pekerjaan lain. Para pekerja pun kembali beraktivitas. Mereka melakukan pengecoran hingga hampir dini hari. Sebagian dari mereka tidak mengetahui kejadian tersebut. Yang mereka tahu bahwa tiangnya sudah terpasang. Hanya beberapa belas pekan sejak kejadian malam itu, jembatan sudah terbangun. Meski belum bisa digunakan, pengerjaannya sudah hampir selesai dan memasuki proses finishing. Beberapa pekan berlalu, tapi Karjo dalam lubuk hatinya selalu merasakan penyesalan dan juga perasaan bersalah setiap kali melihat jembatan tersebut. Di pelupuk matanya terbayang tangis kelima anak kecil yang dijadikan tumbal. Tangis mereka yang bercampur dengan deru mesin, seolah selalu mendengung di telinganya. Bahkan, beberapa kali Karjo melihat anak-anak kecil itu bermain di lokasi tersebut, sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Kejadian itu seolah nyata. Anak-anak kecil yang bermain di tempat tersebut masih sering terlihat saat jembatan tersebut sudah bisa difungsikan. Beberapa orang yang sempat melihat mereka mengatakan bahwa anak-anak itu tak jarang menumpang pengendara motor ataupun menumpang mobil. Namun, setiap kali ada orang yang melihat anak-anak tersebut, bisa dipastikan akan ada kecelakaan di tempat tersebut, dan korbannya tidak pernah ada yang hidup. Anehnya lagi, seluruh korban kecelakaan adalah orang dewasa. Kalaupun ada anak kecil yang bersama dengan mereka, maka si anak akan selamat tanpa lecet. Menurut beberapa paranormal yang pernah didatangi oleh warga setempat, kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut disebabkan oleh anak-anak yang dulunya dijadikan tumbal pembangunan. Mereka membalas dendam pada pengguna jalan, khususnya orang dewasa. Oke, itulah kisah tentang tumbal tiang panjang jembatan. Kisah seperti ini juga dulunya banyak menghantui anak-anak, khususnya di era 90-an. Ketika ada mobil asing melintas, anak-anak sering mengucapkan, "Awas, ada tukang potong kepala." Dan refleks, mereka akan bersembunyi karena takut akan diculik dan dijadikan tumbal. Seperti biasa, kalau kalian punya kisah lain yang mirip ataupun fakta lain yang terjadi di wilayah kalian, silakan share saja ya di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.